Tapi pernah nggak ada orang yang ketemu di jalan terus nggak tahu kalau lo widow? Ada, karena ada orang yang memang nggak tahu gue siapa gitu. Hmm. Even gue bilang gue punya anak pun orang nggak percaya gitu, itu ada. Makasih buat yang pernah ngomong gitu, seneng. Tapi emang kelihatannya gitu kan ya, jadi Monica tuh emang kelihatan masih muda dan masih kelihatannya masih dibilang single juga nggak Biasanya lo apa-apa. kalau ngangkat-ngangkat gini terakhir gue diinjek, guys. Enggak. Gue hari ini lagi agak-agak nggak banyak tenaga Lagi untuk baik nginjak hati orang, lagi ya. baik hati. Tapi kalau Gus boleh tahu, dukungan dari boyfriend yang baru nih, ke lo biasanya berbentuk apa gitu? Jawa Barat, Oke, Mbak Nina jawabannya apa? Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Yakin, Mbak? Yakin? Bukan Siti Nurhaliza. Wah, nanti saya bikin dulu. Yuk, Mang, kita goyang, Mang. Mamang gendangnya kelebihan nih, nggak enak joget. Ya udah 300.000 untuk Mbak Nina di Kuningan. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Usia perkawinan 50 tahun biasanya kita menyebutnya dengan istilah apa? Goyang, Mang. Telepon, gak ada telepon ya? Ayo, ayo belum ada yang masuk. Ayo untuk teman-teman yang mau betul. Kenapa, Mbak? Ih, nambah loh goyangnya. Halo. Selamat malam, Malam, siapa Mbak? dari Deborah. Siapa Mbak? Deborah, Ibu Deborah. iya. Deborah di mana Mbak? Di Cipete, Di Cipete. iya. Ya jawabannya apa? Maaf, tadi pertanyaannya apa ini? Saya maafkan. Saya maafkan ya. Oke, pertanyaannya usia perkawinan 50 tahun biasanya disebut dengan istilah apa? Perkawinan emas. Kenceng dong. Perkawinan emas. Yuk Mang, kita goyang dulu. Rp300.000 untuk Deborah, biarpun genangnya agak-agak kacau nih kayaknya nih. Ya udah, waktunya udah habis. Sekian dulu malam ini. Halo, masih ada ya? Enggak. Waktunya udah habis. Sampai berjumpa minggu depan. Saya Putri Malam selalu menghampiri Anda malam minggu. Masih dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, masih di angin malam. Kalau membicarakan soal pernikahan, ujung-ujungnya cerai, kayaknya nggak, pasti setiap pasangan tidak berharap untuk bercerai di akhir perkawinan mereka atau di tengah-tengah perkawinan mereka. Tapi kalaupun sampai akhirnya bercerai, ya apa boleh buat. Dan tamu saya yang satu ini orang yang ngerasa cukup tenang-tenang aja tuh setelah bercerai. Bukan gosip loh, tapi kita pengen ngobrol-ngobrol sama ibu yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Monica Umardi. Oh, kita kasih tepuk tangan buat Monica. Apa? Kenapa baju hitam-hitam? Siapa Sedih. takut? Bukan cuma takut sekarang, Enggak. sedih. Enggak, gue nggak pernah sedih, guys. Gue tahu banget, mukanya abis pokoknya Gembira dia happy. selalu gue. Gembira selalu. Oh, gue boleh tahu gak sih, gue belum married nih jadi gue gak tahu ya. Waktu lo mau married tuh harapan lo terhadap perkawinan tuh apa sih sebenarnya? Banyak. Sumpah. Ya ketawa sih. Oh, dia optimis banget. Oke, apa? Happy ending yang pasti. Hmm. Terus punya someone yang akan mencintai gue seumur hidup gue, memperhatikan gue, menyayangi gue. Ya gimana sih sharing gitu kan ya. Ternyata beberapa tahun aja gitu, iya habis itu kelar. Tapi kan terus lo nyoba lagi kan? Yang kedua dengan harapan yang sama Itu big juga. mistake kalau yang itu. Itu kenapa lo bisa bilang big mistake? Ya udah lah gak usah dibahas, pokoknya itu big mistake. Nggak sempat berharap, akhirnya udah gagal duluan. Jadi nggak usah dibahas kalau yang kedua itu. Ini ada dua nih, yang satu berharap penuh dulu, yang kedua nggak sempat berharap. Oke loh, jadi dua-duanya udah pernah dicoba. Tapi sekarang lo ngerasain setelah akhirnya nggak jadi ya, akhirnya lo bercerai, rasanya gimana? Lo ngerasa lebih enak sendirian atau menikah waktu itu lebih baik buat lo? Kalau yang pertama it was my first love ya anyway. Jadi begitu cerai gue sedih banget, apalagi gue udah punya anak gitu. Jadi untuk memutuskan untuk divorce tuh susah banget dan berat banget. Kalau yang kedua ini sih gue alangkah sangat amat happy banget setelah berakhir gitu.
Yang ini Mm. amat sangat happy. Kalau amat sangat happy berarti kan ada yang ngedukung lo dong, lo jadi happy. Banyak, Ah, banyak. Gue boleh punya nggak gue banyak tahu siapa aja teman. ngedukung lo? Kayaknya mukanya dia belakangannya berbinar-binar, tapi gue nggak ngegosip loh. Soalnya kan kayaknya tidak mungkin kalau seseorang bisa begitu bertahan gitu loh. Pasti kan ada yang ngedukung-dukung lo. Boleh tahu nggak siapa aja yang ngedukung lo? Banyak orang tua gue, teman-teman gue. Atau ada someone new? Ada. Oh. Ah, itu datang kebetulan hari ini ya. Dan ini Selamat pertama ya, Mas kalinya ya. gue ngomong loh ya. Heeh. Terima Sejauh kasih ini ya. belum pernah. Itu gimana prosesnya kan proses cerai belum selesai kalau lo udah punya yang baru lagi. Nggak masalah kan, yang penting kan udah masuk ke pengadilan gitu Mm-mm. kan. Daripada gue bete nunggunya itu nggak kelar-kelar kan. Refreshing aja dulu gitu Refreshing ya. awalnya tuh Yang jadi ini lo mulailah serius. dengan harapan yang sama nih sama yang ini. Iya, semua orang punya harapan yang sama, punya doa-doa yang sama. Masa nanti terkabul atau tidaknya kan terserah Allah ya. Lo gak ada kapoknya ya. Kalau gue kapok, gue nggak jadi kayak lu ntar. Kok jadi kayak gue Nggak sih? kawin-kawin gue ntar. gue. Gimana nih tamu gue pada jahat sama gue semua. Kok? Gue bukan kapok. Ini belum ada aja yang berani mendekati gue. Oh, high Galak profile. kali nggak? Hah? Galak kali. Kelihatannya sih begitu. Kalau kata Mbak Rani tadi gue perfeksionis jadi agak-agak lama. Agak ribet Tapi nih. tapi gue mau ngomong nih, kalau misalnya sekarang kan lu jadi widow ya. Biasanya widow di Indonesia atau janda di Indonesia itu jadi sorotan banget, yang lu kemana sendiri diliatin orang, yang lu diomongin orang gitu. Beda sama lu yang punya keluarga lengkap. Lu sendiri semenjak jadi widow rasanya gimana? Gini guys, alhamdulillah gue orangnya cuek. Jadi gue nggak peduli orang mau ngomong apa, orang mau memandang gue apa, sejauh yang gue lakukan di luaran itu tidak negatif, kan nggak masalah. Dan sejauh ini sih memang lingkungan gue kayaknya memandang gue biasa-biasa aja gitu. Mungkin karena bawaan lo juga kali ya. Lu pakai baju SMA juga orang masih setuju soalnya. Jadi belum ada yang kalau tahu lo widow. Tapi pernah nggak ada orang yang ketemu di jalan terus nggak tahu kalau lo widow? Ada, karena ada orang yang memang nggak tahu gue siapa gitu. Even gue bilang gue punya anak pun orang nggak percaya gitu. Itu ada. Makasih buat yang pernah ngomong gitu. Seneng. Tapi emang kelihatannya gitu kan ya. Jadi Monica tuh emang kelihatan masih muda dan masih kelihatannya masih dibilang single. Biasanya lo kalau ngangkat-ngangkat gini terakhir gue diinjek guys. Enggak. Gue hari ini lagi agak-agak nggak banyak tenaga Lagi untuk baik nginjak hati orang ya. lagi baik hati. Tapi kalau Gus boleh tahu dukungan dari boyfriend yang baru nih ke lo biasanya berbentuk apa gitu dukungannya? Boleh nggak tahu? Yang bikin lo strong gitu sampai sekarang kan lo kelihatan strong enough untuk menghadapi segala sesuatu. Banyak. Yang pertama nasihat-nasihat dia. Terus Pasti lebih tua dong kalau nasihat-nasihat gitu. actually enggak sih. Hmm. Sebenarnya enggak lebih tua dari gue. Agak di bawah gue. Oh, agak-agak muda, oke lo daun muda. Di sini banyak daun-daunan. Daun muda itu bikin seger ya. Yang pasti yang paling berarti buat gue adalah sebagai orang yang baru tahun ketiga masuk ke agama Islam, dia banyak banget mendorong gue dalam hal itu. Jadi kita sering sholat bareng, pengajian bareng. Jadi itu yang membuat gue strong kali ya. Oke, kayaknya cowok yang ini I wish you luck for this one ya. Aduh mau dong gue. Ya itu yang Gus ketemu di Planet Hollywood waktu itu ya. Ah, Oh oke, masih the same person. masih the same person. Cukup lama lo jalan sama orang ini. Berapa Tumben emang. Oke. Kali ini jangan buru-buru. Lo buat harapan dulu dan make sure ya nanti lo ada komitmen interindependen di dalamnya. Kata Mbak Nani itu begitu. Oke, satu aja. Pria idaman tuh sebenarnya buat lo kayak apa sih? Kalau gue jawab pasti akan klise sama seperti orang lain. Mm-mm. Pasti kan semua perempuan mengidam-idamkan seorang laki-laki yang pertama nih ganteng. Pertama ya, nggak munafik dong. Angkat tangan yang ganteng. Oke. Tinggi sekali Terus ngangkatnya. sabar, pengertian. Pengertiannya kan luas nih. Mengerti kita dengan profesi kita, dengan segala macam yang lain. 3, tanggung jawab. Terus 4, iman yang kuat. Tapi kan nggak semudah itu kan mendapatkan cowok idaman yang kayak gitu. Bener. Hari gini di Jakarta masih ada? Kalau masih ada angkat tangan yang memenuhi 4 syarat tadi, atau mungkin Anda di rumah? Tapi sementara ini sudah ada yang ngeblok jalannya Monica. Udah. Sudah 8 bulanan ya. Lampu merah. Lampu merah sedikit lah. Merah kuningnya kedip-kedip mau nyala mau mati. Oke, tapi anyway selamat. Moga-moga nggak terulang nih yang ketiga ini. Mudah-mudahan Moga-moga nggak. sukses. Dan pemirsa di rumah, nggak kerasa Monica Umardi
harus berhenti ngobrol sama saya, cepet loh waktunya kalau ngomongin soal itu Ternyata kayaknya ya, gue nggak masih pengen kerasa. ngobrol loh guys Enggak, udahan sebenarnya. waktu lu habis, nanti kita ngobrol Enggak. di belakang aja soalnya ada yang diumpetin tadi. Oke, sekarang, Ugis mau ngajak pemirsa di rumah untuk ketemu sama Eka Deli, penyanyi muda yang tentu saja belum ya saya yakin belum mengecam, nikmatnya dan indahnya pernikahan. Kita sambut Eka Deli. Oke pemirsa di rumah tampaknya membicarakan perkawinan dan semua prosesnya nggak ada habis-habisnya dan waktu yang disediakan hari ini benar-benar nggak cukup. Tapi saya harus menutup acara Angin Malam pada malam hari ini. Dan Anda harus siap-siap untuk sahur jam 3 nanti untuk yang ingin melaksanakan ibadah puasa. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat tamu-tamunya Uges, Mbak Nani, makasih banyak. Sama-sama, terima kasih juga. Monica dan juga Aji. Aji mau titip apa? Iya, gue mau bilang hi to Reza and hi to Zafar.